Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Apriansyah, NPM 120-2020-181. Saya ingin menganalisis pertemuan 10. Off cam dulu. Kita ke analyze, share screen kan ya. Klik regression, linear. Kita pindahin ya modifikasi kerja. Kita masukin ke dependent. Pimpinan juga kita masukin, tapi ke independent pimpinan ya. Terus oke. Ini adalah hasilnya. Kita balik lagi dulu, kita kelarin dulu semuanya. Analyze, kita klik dulu. Sebentar. Sorry. Good. Sorry. Klik analyze lagi. Balik ke regression. Linear. Kita pindahin masuknya sekarang. Kita masukin yang iklim organisasi. Yang independennya kita masukin ke pimpinan. Terus motivasi kerjanya masukin juga. Klik OK. Maaf kalau misalkan lagi rame di rumah saya. Ini adalah hasilnya. Balik lagi kita ke SPSS, kita ke datanya, klik analyze. Kayak tadi regression, linear. Nah, ini sekarang kita balikin dulu. Nah, kita masukin kepuasan kerja, ke dependent, iklim organisasi, ke independen. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Sekarang kita ke interpretasinya. Persamaan pertama. Berdasarkan hasil analisis persamaan pertama, diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,047 atau 4,7%. Variabel kepemimpinan X1 menerangkan variabel motivasi kerja atau X2 sebesar 4,7%. Sedangkan sisanya 10% dikurang 4,7% sebesar 95,3% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Pada tabel di atas adalah hasil ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simultan. Nilai F yaitu 0,544, tetapi tidak signifikan karena hasil SIG. Nah, P-value adalah sebesar 0,476, lebih besar dari 0,05. H0 terdukung, artinya tidak ada pengaruh simultan dari X1 ke X2. Tabel di atas adalah hasil uji T. Berdasarkan hasil uji T, nilai koefisien regresi pada X1 yaitu sebesar 0,217 dengan SIG. P-value adalah 0,476, lebih besar dari 0,05, artinya mendukung H0. Kondisi tersebut menunjukkan tidak terdapat pengaruh dari X1 ke X2. Rumusan masalah poin F yaitu apakah terdapat pengaruh langsung X1 ke X2. Jawabannya adalah tidak ada pengaruh karena koefisien regresinya tidak signifikan. Persamaan kedua. Berdasarkan hasil analisis persamaan kedua, diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau ADJ R2 sebesar 0,977 atau 97,7%. Variabel kepemimpinan X atau X1 dan motivasi belajar atau X2 dapat menerangkan variabel iklim organisasi atau X3 sebesar 97,7%, sedangkan sisanya
100% dikurang 97,7% sebesar 2,3% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Pada tabel di atas adalah hasil ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simultan. Nilai uji F yaitu 259,35 dan signifikan karena nilai SIG p-value adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Tahap 1 terdukung, artinya terdapat pengaruh simultan motivasi kerja atau X2 dan kepemimpinan X atau X1 terhadap iklim organisasi atau X3. Tabel di atas ada uji T pada masing-masing variabel. Pada variabel kepemimpinan atau X1, nilai koefisien regresi standarisasi atau standardized koefisien sebesar 0 plus 0,585 dengan nilai SIG atau v-value 0,000 lebih kecil dari 0,5. H1 terdukung. Ada pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan atau X1 terhadap iklim organisasi atau X3. Rumusan masalah poin D terjawab yaitu terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X3. Pada variabel motivasi kerja X atau X2 nilai koefisien regresi sebesar plus 0,682 dengan nilai SIG atau p-value 0,000 lebih kecil dari 0,5. H1 terdukung. Ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi kerja terhadap iklim organisasi atau X3. Rumusan masalah poin E terjawab yaitu terdapat pengaruh langsung dari X2 ke X3. Persamaan struktural pada hasil analisis regresi. Persamaan struktural pada hasil analisis regresi kedua adalah sebagai berikut. X3 sama dengan 0,585, X1 plus 0,682, X2 plus persamaan ketiga. Berdasarkan hasil analisis persamaan kedua, diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau ADJ R2 sebesar 0,992 atau sebentar ya. Berdasarkan hasil analisis persamaan kedua, diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau ADJ R2 sebesar 0,992 atau 99,2%. Variabel kepemimpinan atau X1, motivasi belajar atau X2, dan iklim organisasi atau X3 terhadap kepuasan kerja atau X4 sebesar 99,2%, sedangkan sisanya 100% kurang 99,2% sebesar 0,8% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Nah, pada tabel di atas ada hasil ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simultan, yaitu nilai uji F yaitu 500,91 dan signifikan karena nilai SIG p-value adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. H1 terdukung. Artinya terdapat pengaruh simultan kepemimpinan atau X1, motivasi belajar atau X2, dan iklim organisasi atau X3 terhadap kepuasan kerja atau X4. Tabel di atas adalah uji T pada masing variabel. Pada variabel kepemimpinan atau X1 nilai koefisien regresi sebesar plus 0,314 dengan nilai SIG atau p-value 0,021 lebih kecil dari 0,5. H1 terdukung. Ada pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Rumusan masalah poin A terjawab yaitu terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X4. Pada variabel motivasi kerja, nilai koefisien regresi sebesar plus 0,309 dengan nilai SIG p-value 0,042 lebih kecil dari 0,5. H1 terdukung. Ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi kerja terhadap kepuasan kerja. Rumusan masalah poin B terjawab yaitu terdapat pengaruh dari X2 ke X4. Pada variabel iklim organisasi, nilai koefisien regresi sebesar plus 0,514 dengan nilai SIG 0,022 lebih kecil dari 0,05. H1 terdukung.
Ada pengaruh positif dan signifikan dari iklim organisasi terhadap kepuasan kerja. Rumusan masalah poin C terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X4, X3 ke X4. Persamaan struktural pada hasil analisis regresi kedua adalah sebagai berikut. X4 sama dengan 0,314 X1 plus 0,309 X2 plus 0,514 X3 plus pengaruh tidak langsung, pengaruh di mana variabel bebas mempengaruhi variabel terkait melalui variabel lain atau variabel intervening. Rumusan masalah yang belum terjawab, apakah terdapat pengaruh tidak langsung X1 ke X4 melalui X3? Jawabannya nilai koefisien pengaruh tidak langsung adalah hasil kali koefisien P31 sama dengan 0,585 dan P43 sama dengan 0,514, yaitu 0,585 X kali 0,514 sama dengan 0,300. Rumusan masalah yang belum terjawab. H. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung X2 ke X4 melalui X3? Nilai koefisien pengaruh tidak langsung adalah hasil kali koefisien P32 sama dengan 0,82 dan P43 sama dengan 0,514, yaitu 0,682 kali 0,514 sama dengan 0,350. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan atau salah-salah kata atau ada sedikit gangguan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.